Kita akan belajar mengenai pencemaran udara. Oke, kita lanjutkan materi kita yang kemarin mengenai pencemaran air. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menanggulangi pencemaran air? Upaya yang bisa kita lakukan misalkan adalah membuat kolam stabilisasi, ya. Kolam stabilisasi yang umum digunakan itu adalah disebut sebagai kolam anaerob. Anaerob itu berarti prosesnya tidak membutuhkan oksigen, ya. Berarti itu ada di ruangan yang tertutup. Ya, bisa juga kolam fakultatif, yaitu pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik, dan kolam maturasi, yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi dapat digunakan oleh semua kalangan karena harganya yang murah. Yang berikutnya adalah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Dibagi atas 3 perlakuan, yaitu primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment, ya. Berikutnya materi utama kita yaitu mengenai pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara, ada yang namanya pencemaran udara primer. Kalau udara primer ini disebabkan langsung dari sumber pencemarnya. Misalkan adalah peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia, karena sejatinya pembakaran itu pasti menghasilkan karbon dioksida dan itu langsung menimbulkan pencemaran, gitu ya, sehingga dinamakan pencemaran udara primer. Pencemaran udara sekunder itu apabila disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Jadi saya ulangi, untuk pencemaran udara sekunder itu terjadi di atmosfer. Misalkan adalah itu ya, pembentukan ozon. Oke, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara kita bagi menjadi aktivitas alam dan aktivitas manusia. Untuk yang aktivitas alam, yaitu misalkan adalah bencana alam, ya, seperti gunung berapi yang meletus, itu menghasilkan abu vulkanik yang bisa mencemari udara yang di sekitar tempat kejadiannya. Ya, kemudian kebakaran hutan itu juga akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang bisa mencemari udara, seperti dulu kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Kemudian ada juga dari kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak, itu mengandung senyawa metana yang dapat menimbulkan terjadinya pemanasan global. Berikutnya untuk dari segi aktivitas manusia, misalkan adalah pembakaran sampah, kemudian dari industri, kemudian dari kendaraan, rokok, kemudian dari senyawa buangan seperti CFC. Kalau CFC itu seperti kalian ketahui ini adalah zat sebagai propelan. Propelan itu zat pendorong. Misalkan di kulkas, di AC, gitu ya. Nah, apakah dampak pencemaran udara bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah tentu saja berkaitan dengan kesehatan. Nah, sebagai tugas pertama, kalian tuliskan di buku apa dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia. Difoto dan dikirim ke nomor WA saya, ya. Ya, berikutnya bagi tumbuhan, misalkan tadi contohnya adalah dari abu vulkanik, itu akan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam ini akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga
terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Apakah efek rumah kaca memberikan keuntungan atau kerugian bagi kehidupan di bumi? Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier mengatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Namun, efek rumah kaca pun tidak boleh berlebihan. Jika suhu permukaan bumi semakin tinggi, maka akan semakin membahayakan penghuni di bumi. Efek rumah kaca seringkali dikaitkan dengan istilah pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik maupun sebagai alat transportasi. Emisi metana dari hewan dan lahan pertanian. Penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Penggunaan zat kimia seperti klorofluorkarbon dalam lemari pendingin. Dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, kesimpulan, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini? Yang pertama, pencemaran udara dibedakan atas pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Faktornya bisa kita kategorikan menjadi faktor dari manusia dan dari alam. Kemudian dampaknya bisa pada kesehatan, kesuburan tanah maupun efek rumah kaca. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tadi ada tugas ya.